meluncur ke game yang terakhir. Back to the OG map. Ini dia Erangel. Erangel buat kalian semuanya. So, kita akan melihat garis pesawat dari shooting range menuju ke Ferry Pier. Oke. Lagi-lagi garis pesawat yang menyulitkan semua tim yang memiliki drop zone di bagian kanan. Tadi ngomong-ngomongin prediksi, apa tuh Pasta? Tadi lu mau bahas prediksi Ya, tadi kan apaan gue tadi? sempet mau bukan sempet sih, tapi udah gue paparkan gitu loh. Kalau misalkan gue udah bilang, oh nih kalau misalkan mereka bisa nyentuh di angka 130 atau 140 poin, mereka bisa nih Heeh. untuk ngamanin satu slot ke PMPL. Tapi kan ternyata poinnya ketat-ketatan semua. Bahkan dari MKS, Zeus, mereka masih ada chance gitu. Mereka masih punya kesempatan buat nyamain poinnya sama Onyx. Dengan catatan, Onyx tidak terlalu bermain bagus di esok hari, di hari yang terakhir gitu. Tapi kan ini, Oh. prediksi gue udah bisa dibilang mungkin agak meleset ya, karena Onyx, agak sedikit tertahan di 112 poin, terus, bahkan tadi gap poinnya yang ada di 20-an atau berapa puluh poin tadi akhirnya udah kekejar juga sama DG, bahkan tidak hanya DG nih, BMW juga udah mulai mepet poin dari Onyx, cuma terpaut berapa berarti? 11 poin antara BMW dan juga Onyx. Ya, karena di hari kedua ini Onyx ya nggak segahar kemarin gitu ya. Ini kayak deja vu close qualifier kemarin nggak sih ketika Onyx di hari pertama bagus, terus di hari keduanya nggak terlalu baik, tapi nanti di hari ketiganya mereka ngecun lagi. Tapi we'll see lah, apakah akan ritmenya sama lagi atau tidak gitu. Karena tadi sempat terdengar ada suara-suara tembakan, kayaknya di bagian George Paul itu udah ada yang berusaha buat bergesekan nih. Ya, udah ada PG, udah ada Cowboy Roar juga yang jaraknya berdekatan ini. Dua tim dari open qualifier yang agak berbentrokan untuk di Gergopol kali ini. Yang paling enak sebenarnya Mor. Mereka ngambil kontainer, mereka ambil perumahan. Ini tajir banget pasti ketika mereka keluar dari arah Gergopol kontainer. Iya, bakal ada lebih banyak lah ibaratnya looting-annya karena penguasaan drop zone-nya lebih lebih luas. Lah kan lagi-lagi ya tips and trick untuk bisa naik mobil sambil joget-joget ya kan? Betul sekali, biar tidak jatuh tanpa duduk di kursi penumpang ya. Karena tadi mobilnya penuh, ada 3 orang. Sementara ini adalah bucin, mobil bucin twin car yang hanya bisa dinaikin oleh 2 orang. Bucin car ya. Jadi Bucin nggak ada car. orang ketiga di dalam mobil itu. Bagus Ah, bagus bagus, betul. biar nggak ada yang mencuri hati lagi gitu. Tapi kita akan Tadi melihat juga banyak loh kan. pelakor Del, di Miramar tadi pelakor, kayak Cowboy Roar tadi jadi pelakor dari belakang, terus siapa lagi tadi, 21 Esport jadi pelakor antara MKS dan juga BMW. Jadi banyak banget pelakor-pelakor yang ada di Miramar tadi, tapi apakah akan ada pelakor di Erangel? Ya let's see lah nanti bakal seperti apa, karena baru masuk di 3 menit untuk di early game-nya. Pelakor in game ya? Waduh, pelakor virtual. Agak-agak Biasanya gimana gitu loh gitu. Jel, Ah, kenapa? pelakor-pelakor itu biasanya munculnya di in-game, iya 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 iya. Ada yang nggak cecetan Eh, WhatsApp, nggak cecetan Line, tapi tiba-tiba di in-game main bareng mulu, iya 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 iya. iya bener-bener Bilangnya main ngakunya sama tidur, teman-teman, tapi ternyata sama selingkuhan, iya 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 iya. Gua ngakunya tidur bongkar tapi semua kebusukan-kebusukan yang ada di in-game ya. Ngakunya tidur, tapi push rank bareng-bareng. Bilangnya besok ngakunya mau jalan, nggak tidur. jadi gara-gara nge-top up-in yang di in-game, ya. Waduh, ternyata ketahuan ya, rahasia-rahasia para krokodil di virtual. Coba mungkin nih ada banyak gak sih korban-korban krokodil gitu, ngakunya tidur taunya di lobi 2/4 ya kan, ditanya sama siapa, Betul. Nggak bilangnya main lagi Del. diskusi. Nggak Hah? main, cuma di lobi aja ngobrol berdua, nggak Iya main. iya, Jadi dua itu per empat. adalah tipe-tipe sleep call lewat PUBG Mobile. Asik. Oh gitu ternyata. Ngakunya ini Pas, besok mau turnamen nih lagi diskusi dulu sama IGL. Iya. Masa diskusi nanyanya, "Udah makan belum? Besok jadi jalan nggak?" Iya 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 iya. Ngaku kalian, siapa yang sering kayak gitu? Pasti ada. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada ya. Alright, kayaknya udah Oho. waktunya kita meluruskan kembali untuk game yang sedang berjalan kali ini. So, back to the beat. Back to the game. Yap, itu dia. Agak-agak delay ya, back to Ya the agak game ya. delay, betul. Biasanya responsif ya, ini agak-agak delay gitu ya. Betul, tapi kita bakal fokus juga ya dengan yang tadi sudah Pasta bilang, back to the game juga. Di mana kali ini
jauh 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 lebih damai gitu kalau kita lihat. Yang namanya Erangel udah repetitif berkali-kali ya kan, bahkan dari menit ke-5 aja kita jarang melihat ada yang udah mulai melakukan rotasi. Sedari tadi drop zone yang disorot itu rata-rata masih ngejagain drop zone mereka, yang di-school masih di-school, kayak kuda terbang ya kan. Terus tadi juga kita ngelihat yang ada di Rozok masih di Rozok, di Milta juga masih di Milta, masih belum ada yang meninggalkan drop zone mereka secara utuh. Gue belum lihat sih circle pertama, tadi lu udah lihat belum circle pertama kemana? Agak kurang update sih, tapi kayaknya menjauh dari Creed karena jarak mereka untuk menuju ke dalam zona itu ada 650 meteran. Terus oh, zonanya berarti ada di kiri karena Yasnaya ada di bagian ujung untuk circle di sebelah kanannya. Atas kiri berarti ya? Atas Lebih ke kiri, tengah kiri nggak sih? Tengah kiri karena Yasnaya masuk tengah-tengah tuh. kiri. Di Yasnaya ada garis kan, ada garis Oh, tipis-tipis bukan kecap tipis-tipis ya, tapi garis tipis-tipis yang ada di bagian Yasnaya. Berarti kan itu circle pertama, Maruzama di Rozok ada ya kurang lebih ini masuk di seperempat circle lah. oke, we'll see. Dan akhirnya udah ada yang keluar dari kandang ini, dari Morph ya, yang mulai menjaga ke Bukit George Paul-nya juga. Belum ada tim lain yang berusaha untuk mengambil Bukit George Paul ini, padahal biasanya sering banget kita ngelihat ada perebutan-perebutan dari beberapa tim, biasanya itu udah masuk ke circle-circle tengah lah ya, baru ada perebutan-perebutan untuk di Bukit George Paul ini. Tapi untuk sementara waktu, dari Morph masih cukup nyaman, dan Onyx pun akhirnya sudah mulai keluar juga dari bagian Gatka. Mereka udah bergeser sedikit ke arah apa ya ini namanya ya, open field dekat dengan ruins nih, harusnya dekat dengan rumah Betul. banjir juga. Dan ini kayaknya bukan setup yang pertama kali dilakuin sama Onyx deh. Mereka juga kemarin untuk Erangel, gue lupa untuk Erangel kedua atau Erangel yang ketiga mereka juga setup di bagian ini di mana mereka membelah menjadi 3 titik yang berbeda Mhm, atau 4 titik yang berbeda. Berarti kalau 4 titik mereka setup 4 susu ya, 4 sudut, buat 4 susu. sisi. Tapi kali ini kayaknya 3 deh, dua dua di compound, satunya agak ngedeket ke arah ruins, terus Mhm. satunya lagi ambil perbatasan antara bagian ruins atau rumah banjir dan juga dari arah school-nya. Ya, benar-benar lebar banget setup dari Onyx, kayak mereka tuh berusaha untuk gali informasi yang banyak banget. Karena memang untuk di open field dari sekitaran ruins ini kan berliku-liku gitu ya. Jadi ada tempat untuk menghindar, ada tempat untuk menembak juga. Sama seperti kayak yang sedang dilakukan oleh Cleon. Dia lagi berusaha untuk memberikan pressuring fire menuju ke arah Kenot. Belum bisa didapatkan karena Kenot kayaknya langsung mundur dan render gitu. Jadi hilang si Kenotnya. Dedededeng Betul, dia kayaknya ngambil dededeng. bagian belakang dari towernya deh, yang di atas, jadi nggak kelihatan lagi sama Cleonnya. Jadi cukup aman untuk posisi dari pemain tersebut sementara ini. Dan Zeus yang mengamankan, ini biasanya checkpoint-nya Aura nih. Kalau kita Oh iya. berbicara tentang PMPL. Tapi karena tidak ada Aura, ya udah dikuasain sama Zeus. Kalau ada Zeus masuk di PMPL, Jel, apakah nanti Mhm. akan ada perebutan-perebutan lagi di arah-arah Gergopol ini? Karena kalau kita lihat dari final kualifikasi ini, ada beberapa tim memang yang punya drop zone itu di bagian Gergopol. Berarti kan nanti nantinya bakal makin padat tuh Gergopol. Iya sih, Gorgopol tuh kayak perumahan yang laris manis banget gak sih? Karena dari rotasi pun enak gitu, bahkan dari checkpoint-checkpoint-nya juga banyak pilihannya. Jadi itu akan menjadi satu titik yang bakal jadi perebutan gitu. Ada kemungkinan juga bakal ngotot, ada kemungkinan juga bakal ada yang mengalah untuk mencari tempat drop zone baru. Tapi gua rasa untuk tim-tim yang ibaratnya udah senior gitu ya, yang udah selalu main gak pernah absen dari PMPL, mereka tuh biasanya bakal mempertahankan drop zone yang udah signature sign drop zone-nya mereka sih. Oh iya, jadi orang udah tahu lah pokoknya di sini titiknya buat tim ini, di sini titiknya buat tim ini. Jadi mereka udah saling hafal satu sama lain kecuali ada tabrakan-tabrakan yang terjadi di scrim ataupun di turnamen lain untuk retake drop zone dari sebuah tim. Nah itu biasanya juga dari scrim juga akan menjadi penentuan sih. Kalau misalkan yang menang itu mulu, ada kemungkinan yang kalah itu bakal kayak mempertimbangkan kembali. Tapi pada akhirnya kita melihat ada rotasi bertubi-tubi yang mulai dibangun oleh semua tim. Sudah ada banyak sekali pergerakan dan lagi-lagi dari bagian utara benar-benar kosong melompong. Hanya ada DG saja yang mengisi bagian pulau utara dan Yap. semua tim lain rotasi secara bersamaan dan mungkin akan bersinggungan nih sebentar lagi pasta. Ya, ini dia yang akan terjadi. Mungkin sudah ada beberapa tim yang bermain dengan Nothing Tulus, udah nggak terlalu memikirkan banget lah. Kira-kira kayak, "Oh, ya udahlah kalau misalkan nggak bisa, yang penting kita do the best aja buat di turnamen kali ini." Makanya ada beberapa tim yang terkesan pergerakannya itu udah mulai
di apa ya, nggak ada tekanan yang terlalu berat lah mereka rasain. Dan ini lihat, ini aja bentrokannya 3 tim loh, bahkan 4 tim yang lagi rotasi Wow, kalau lo perhatikan di bagian minimapnya ada EVOS, ya. terus ada tim lain lagi yang lewat di sekitar sana juga. Ada 4 tim tadi yang bener-bener bergerak, ada Morph juga kali ini sudah mulai berpapasan dengan tim BMW, ada tembakan zoning out dari Stickly tidak diberikan ruang, bahkan BMW juga bentrokan bersama dengan tim Creed sudah tidak bisa dihindari lagi dan aimbot tumbang. Kopinli mendapatkan satu anggota dari Creed 2K. Turun dari vehicle-nya, tembakan dengan scope 4. Scar L-nya menumbangkan satu persatu pemain dari BMW. Tembakan sudah mulai dilontarkan juga dari bagian lain dan Ichao sudah mendapatkan sebuah flying position tapi barir dengan granatnya. Uh. Morph join the fight. Sebuah hal yang tidak diduga-duga oleh Creed 2K kali ini terjadi di area mereka. Yes, benar banget. Satu playernya sudah mulai tumbang. Ada usaha revive yang nampaknya akan dilakukan oleh Revoni 2K dari arah bagian belakang. Tapi Flux terus-menerus memberikan tekanan ke arah bagian depan. Nits sudah mulai dilontarkan menuju ke arah Ical. Tapi masih belum connect, masih belum bisa menumbangkan secara seutuhnya. Yang berbahaya Morph dari arah bagian belakang sudah mulai memantau secara diam-diam. Berusaha untuk menjadi orang ketiga untuk mengganggu hubungan rumah tangga yang dari tadi sudah dibangun Ical. Hampir saja ditumbangkan. Masih ada Jacques juga yang ternyata mulai nge-spot. Ical nggak bisa kemana-mana. Mobilnya juga udah mulai diledakin dan Ical mau tidak mau harus melakukan healing terlebih dahulu tapi peluru terus-menerus dihujani menuju ke arah bagian Ical masih bisa menghindar juga nih Pasta. Wow, sebuah flank yang begitu niat dari seorang Jacques untuk memporak-porandakan setup antara Chris dan juga BMW. Jacques sudah mulai terspot, ada tembakan balasan dari Ical, namun masih belum bisa mendapatkan damage-nya ke arah seorang Jacques. Dan ini BMW yang tertahan di bagian lower ground sudah mulai semakin mendekat, bahkan sudah mulai ada upaya lemparan granat ke depan sana tapi tidak dimasak terlalu matang. Pergerakan demi pergerakan mereka bakal bangun, tapi kali ini udah three-way showdown yang nggak bisa dihindarin lagi kecuali Morph tarik mundur untuk membiarkan Creed dan juga BMW melanjutkan fight-nya. Tapi kayaknya Morph masih batu tuh. Kelihatan ya, Jacques masih berlari-lari di belakang Puun. Masih belum mau berpindah juga. Malah lebih ke arah kayak mau cari angle shot yang lain. Tapi BMW masih berada di bagian lower ground dari rumah-rumah milik Creed. Belum mau langsung melakukan inisiasi push ke arah bagian atas. Circle-nya sudah mulai shifting kembali. Titik tengah dari circle itu adalah rumah-rumah yang lagi diperebutkan antara kedua tim ini nih, Pasta. Kayaknya nggak 2 sih, Cel, 3 sih 3. kayaknya. Ini Morph kayaknya nggak lama lagi mereka bakal agak sedikit nge-regroup karena sekarang mereka ada di bagian 4 titik yang berbeda, di mana Harvest dan juga wait, itu bukan Morph ya? Yang Itu mana? Morph. Morph. Jacques bukan. Iya Harvest, sorry. Hah? Harvest sama Oh. Leo kayaknya yang ada di bagian Bukit Gergopol, sementara 2 lainnya bakal mengganggu. Tapi Jacques sudah mulai kembali lagi naik ke atas perbukitan Gergopol. Ical masih fokus untuk mengatur angle dan ingin mendapatkan informasi dari tim BMW. Ini sama-sama kehilangan satu loh. Ya, jadi 3 on 3 ya untuk sementara waktu ini dan masih ngotot-ngototan aja untuk ngerebutin rumah yang ada di bawah kaki gunung dari George Paul. Utilities udah banyak sih yang mereka keluarkan, udah banyak yang mereka lontarkan, belum balik modal ibaratnya. Dan ternyata dari Zeus pun sudah mulai mengambil rumah yang berlawanan, tapi masih sama-sama di berada kaki gunung George Paul. Ada Morph satu playernya, Stickly kayaknya tertahan di bagian second floor, belum bisa kemana-mana, tapi pastinya dari Zeus dan kawan-kawan mulai mendengar ada granat yang mantul tepat di muka dari seorang Mercy. Muncungnya langsung terhujani oleh granat dari Stickly pun akan terus memberikan sebuah tekanan tembakan ke arah bagian bawah. Lin XXX tumbang. Masih belum ada follow up dari pemain Morph lainnya. Udah Jacques satu. to the rescue. Sudah mulai datang mendekat kembali dan satu mobil sudah mulai diparkirkan berusaha untuk menggerebek satu rumah di bagian bawah. Nikro sudah mulai berjaga-jaga juga dengan UMP-nya. Ada molotov yang sudah dibakarkan. Wah, dibakar. Jacques terbakar, molotov keluar dari rumah. Terbakar hidup-hidup. Nikro pun terbakar. Gak bisa kemana-mana lagi. Morph berhasil meratakan Zeus secara utuh hanya dengan 2 playernya. Betul, cuma 2 pemain dari Morph Team yang memberikan tekanan ke arah Zeus mampu ternyata untuk memulangkan Zeus ke arah lobby dan Zeus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ini membuat mereka semakin jauh untuk kejar-kejaran poin ke bagian papan atas. Berpindah ke Wow. bagian sisi lain kali ini di arah Ruins sudah ada Rebellion, ada GPX juga, bahkan di belakang mereka biru itu berarti ada EVOS Reborn. 3 tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh sementara ini.
Ya sudah mulai dekat-dekatan lah ya, satu sama lain berada di sekitaran dari ruins juga. Tapi memang ruins itu kan kompleks ya, ada banyak obstacle, ada banyak gundukan juga. Jadi kalau misalkan rame pun masih bisa menghindar, paling ini permainan utilities kalau misalkan memang sudah semakin nempel satu sama lain. Dan ternyata dari RBR pun, ini RBR hari ini nggak terlalu kelihatan banyak sih permainan mereka ya, Pas. Ya, betul betul betul. Bahkan tidak hanya untuk di hari ini sih. Menurut gua, dari Rebellion juga kemarin masih belum terlalu perform karena mereka kemarin hanya mendapatkan 19 total poin. Jadi kalau misalkan dibilang perform atau tidak perform, menurut gua Rebellion dari 2 hari ini mereka belum terlalu perform. Bahkan hari ini mereka masih terjebak cukup tragis, ada di peringkat ke-14 dengan 34 poin yang mereka kumpulkan dari total 9 match yang udah mereka mainkan. Oke, masih banyak PR yang perlu dituntaskan ya dari RBR itu sendiri kalau misalkan mau pindah ke halaman pertama. Tapi dengan shifting zone yang kita udah mulai lihat menuju ke arah mostly ke arah open field dari Gatka. Hanya ada satu bagian yang masuk ke dalam circle-nya yang dari Gatka itu sendiri yang sudah dihuni oleh Supply Bank. Bahkan mungkin dari MKS bakal bertemu dengan Supply Bank sebentar lagi. Sementara waktu pintu masuk yang cukup ramai ada di bagian utara, arah jam 12 sampai jam 1 dan juga di bagian barat nih Pasta. Betul, bahkan 21 Esports sudah mulai mendapatkan lawan yang cukup tangguh, ada DG yang ada di sekitar area mereka, EVOS juga sedang berpikir untuk melakukan setup karena ini harus siap-siap EVOS mungkin bakal ditabrak, tapi sebelum kita melihat EVOS ditabrak, kita bakal melihat terlebih dahulu di mana 21 Esports kali ini bakal mendetek tempat dari DG, dua tertake down, Cisunnya langsung masuk loh, gerebek ke arah pemain-pemain dari DG, nggak bisa berkutik. Dua pemain lain berada di bagian yang agak-agak terbuka. Ofta langsung putar balikan mobilnya menuju atau menjemput satu anggota DG yang masih tertinggal di bagian belakang. Iya, mereka mau nggak mau harus regroup sih, nggak bisa berjauh-jauhan terlalu lama juga karena ini belum masuk ke dalam play zone-nya. Wih, 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 asik banget. Ya kan, ketabrak, ketembak. Nah itu dia akibat kecelakaan internal. Mau tidak mau FJ harus tumbang dan akan ada penyelamatan dari kawan-kawannya. Betul, tapi kayaknya tadi Boboho udah kehabisan HP deh. Entah Boboho bisa selamat atau tidak karena tadi Boboho terjebak di bagian blue zone juga dan EVOS mulai ditabrak oleh Maruzama. Tembakan dari EVOS Reborn tadi menembangkan satu anggota dari Maruzama, bahkan Kingu sudah dipulangkan ke bagian lobby. YPX dan juga Rebellion yang sudah tidak bisa dihindari lagi karena mereka bakal bertanding atau bertarung di bagian pinggiran zona kali ini. KP, granat ada di bagian tangan tapi Sukidin dari arah rumah masih cukup tenang. Karena setup dari Rebellion terbantu dengan gundukan-gundukan dan juga compound yang mereka miliki saat ini. Yes, sementara waktu mereka masih bisa memanfaatkan compound dan juga gundukan yang tadi sudah dibahas oleh Pasta. Tapi seberapa lama mereka bisa memanfaatkannya karena circle sebentar lagi bakal shifting, bakal mengecil kembali dan belum tahu arahnya akan ke bagian mana. Tapi sementara kita melihat dari Morph juga sudah mulai turun gunung, mereka sudah mengambil gunung yang baru. Ini kayaknya permainan dari Morph selalu memanfaatkan high ground advantage ya. Mereka selalu bermain di bagian open field juga, hampir mirip dengan Morph yang sebelumnya. Ya, betul, ini Morp yang benar-benar mengontrol area mereka dari tadi, mereka dari arah pegunungan juga benar-benar aman. Walaupun ada beberapa kedatangan tim baru lagi, mungkin yang bakal ketemuan sama Morp tadi siapa ya? Gue lupa. Cowboy. Cowboy Reborn harusnya yang agak berdekatan dengan Morp saat ini, tapi akhirnya kita melihat satu tim lagi dipulangkan ke bagian lobby, ada DG yang berhasil diratakan Rebellion. Kali ini mendapatkan tekanan dari arah kuda terbang di mana satu anggota dari Rebellion tumbang, Oki Ozora. Lagi dan lagi menjadi pemain yang terknockdown di awal-awal dan GPX menembak putus ke arah Onyx masih tertutup karena gundukan yang mereka mainkan juga agak lumayan bagus. Angle-nya. Agak lumayan bagus. Agak Agak lumayan lumayan bagus. Oh, bagus. Ya. gimana ya? Udah agak Kalau lumayan gitu. kalau bagus banget ya, kalau bagus banget itu harusnya bisa ngenokin. Oh, kalau bagus banget tuh Luxy banget gitu? Wah, enggak dong, itu nama asli. Oh, Kalau enggak? bagus banget itu Oh, Zuxi iya? banget. Itu banget? Kebalik, kebalik, Kebalik? Beda ya? kebalik. Oke, dan circle-nya juga udah berpindah kembali. Ini kayaknya circle-nya lagi agak jahat ya, kanan kiri. Dan kali ini malah berpindah ke kiri. BMW lagi-lagi yang mendapatkan titik tengah dari circle-nya itu sendiri dan tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusinya karena di arah yang berbeda kita melihat sudah mulai banyak sekali fight yang terjadi. MKS pun baku hantam dengan 2-1. Crit yang sedari tadi terus-menerus menembaki semua orang yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam zona dan ternyata fight terus berlanjut. 2-1 dan juga MKS. Ada upaya revive yang sedang dilakukan. Ini adalah ronde kedua dari MKS dan juga 2-1.
Betul sekali. Blitzy, ada smoke yang di pop out terlebih dahulu. Kali ini smoke cukup tebal, belum ada turun. The smoke itu kelihatan, tapi ternyata Blitzy membuang angle-nya dari area 21 Esport dan sepertinya Maruzama dipulangkan ke bagian lobby. Dua orang masih bertahan through the smoke, tapi granat dari Nyx connect. Cisun tumbang akan ditinggalkan karena Blue Zone sudah mulai bergerak. Agensi di arah lain di take down oleh Lizard. EVOS sudah mulai memanas, tapi sepertinya Blitzy bakal memerintahkan area 21 Esport under through the smoke dari seorang Blitzy. Tapi Blitzy yang ditumbangkan entah dari bagian mana. Kali ini last man masih bisa bertahan low HP. Second weaponnya dan ternyata berhasil menumbangkan kembali satu persatu asasnya dari 21 Esport. Tapi masih ada tembakan gel dari bagian lain yang membuat fight ini tidak bisa terelakkan lagi. Yes, masih berlanjut terus karena yang namanya open field itu akan memancing semua tim lain untuk menuju ke arah tersebut. Di mana ada suara itu kan ada tembakan juga dan ternyata Onyx. Cobrengki masih bisa bertahan di depan sana. Masih berusaha untuk melakukan cross combat dengan Morph. Tapi tidak, Cobrengki pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Masih ada bantuan dari Morph lainnya di bagian belakang. Ada Harvest juga sebagai the last man standing. Tapi seberapa lama Harvest bisa bertahan sebagai the last man standing untuk menjaga, untuk melakukan gatekeep seorang diri saja. Cleon pun menjadi last man standing. Ini yang mengerikan kalau Cleon masih bertahan untuk last man, ini skill damage dia itu meningkat 1000 kali lipat. Weh, tapi lihat Cleon dengan mobil yang terbakar, berasap, memaksakan diri untuk bergerak karena lihat tembakan dari bagian belakang Harvest. Tembak bertuara Cleon tapi dilepas begitu aja karena ada tembakan dari bagian lain. Sementara ini masih bertahan untuk Cleon seorang diri di bagian belakang sebuah pohon dan ada Lizard yang sudah mulai mendekat Cleon. Dan dalam proses melakukan hit tapi bakal diganggu oleh dua pemain namun meletup begitu saja Lizard. Pulang ke arah lobby, ada sedikit blunder yang terjadi di EVOS. Membuat satu anggota mereka terpulang ke bagian lobby. Tapi EVOS masih bisa bertahan dengan 3 anggota mereka dengan 4 elimination yang mereka kumpulkan sampai menit ke-21. Yes, mau tidak mau harus merelakan nyawa dari seorang Lizard ya, karena tadi mobilnya meleduk persis di depan mukanya dan kuda terbang pun sudah tereliminasi, sudah dipulangkan kembali juga. Lagi-lagi ini adalah sebuah gerakan dari Redface untuk menggali informasi sebanyak mungkin, naik ke atas bagi yang sudah diselimuti oleh smoke. Mencari informasi terus-menerus adalah jalan ninja dari seorang Redface dan juga kita lihat dari tim Rebellion. Sempat kita bahas nggak terlalu kelihatan, belum sampai ke late game, tapi ternyata kali ini mereka buktikan mereka bisa survive sampai ke late game-nya, mendapatkan circle juga. Tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi untuk mempertahankan posisinya. Yes, betul sekali. Sementara Alfirlo yang masih berjuang untuk MKS karena tinggal 2 player dari MKS yang tersisa hanya Alfirlo dan juga Nyx. Untuk kondisi mereka saat ini yang masih berusaha masuk ke arah play zone di mana mereka berada di bagian belakang dari tim Supply Bank yang sedang melakukan setup juga. Tapi what? Hitmark-nya masuk entah dari mana dan low HP dari Nyx sementara ini. Oh, Nyx nggak punya first aid, hanya punya bandage aja. Tinggal gimana caranya dia menggunakan bandage tersebut. Tapi Public Gang lagi melakukan rotasi. Woi, gila ini TN Cowboy. Barbar banget, satu mobil dipakai berempat. Udah kayak tank tempur maju ke arah bagian depan. Hanya ada KF seorang di mobil berdua. Mobil sharing mobil. Tapi ternyata nggak bisa karena NCB barbar banget tuh. Elimination sudah mulai dikantongi juga. Redface menembakkan sebuah nade ke arah bagian depan. Hujan nade terus menerus bertubi-tubi dilontarkan. Redface belum melakukan healing, tapi ternyata mobil yang meledak karena nade dari Redface. Dapat lagi satu persatu player-player dari NCB ditumbangkan, berhasil untuk melakukan healing. NCB terganggu dengan pergerakan dari Morph, tidak aware dengan Redface yang ada di bagian belakang Pasta. Betul banget, itu tadi granat yang berikutnya hampir mendapatkan seorang Hexi, tapi Hexi masih bisa bertahan dan Redface sebagai last man standing dari EVOS kali ini benar-benar memfokuskan dirinya untuk diarahkan ke arah Cowboy Roar. Kali ini Molotov yang bakal dilemparkan tentunya bakal membatasi pergerakan dari Cowboy Roar, dilempar ke depan sana tapi tidak ada DPS yang masuk. Masuk ternyata dipaksa berpindah dan ada tembakan yang sedikit terlambat dari seorang Redface. Berhasil masuk ke area aman tapi ternyata Redface juga tembak dari bagian belakang. Ternyata Supply Bank mengamati dan mendengarkan dengan sangat baik posisi dari Redface yang ada di belakang mereka. Hook mulai mendekat, Blue Zone juga sudah mulai memaksa pergerakan dari Creed mendekat ke arah BMW. Ini adalah fight yang terpending karena tadi ada gangguan dari Morph Team. Ya bener banget, fight yang terpending ya. Dan akhirnya sekarang udah delivered fight-nya. Corbin Lee, last man standing juga berhasil untuk selamat. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi ada hujan peluru dari arah yang berbeda. Pelan-pelan mengendap seperti maling. Berusaha untuk melakukan healing menuju ke arah bagian belakang sebuah batu. Tapi Krybo sudah tahu posisinya ada di depan sana. Dan Matoy bakal langsung melakukan eliminasi. 4 tim yang masih bertahan. Supply Bank, NCB, EVOS dan juga MKS yang bahkan bertubi-tubi dari Rosemary. Karena mereka tahu ada NCB yang bakal masuk dari arah bagian utara. Lihat dari play zone-nya sudah mulai dikontrol oleh Supply Bank Pasta. Ya betul banget, ini semuanya bakal melakukan fight dan lihat Nyx
yang akan menjadi backstep bagi seorang Matoy. Pergerakan Matoy jelas terlihat oleh seorang Nix, Oh. tapi Nix nggak terburu-buru untuk memberikan tembakan. Dia lebih mengamati bagian sekitarnya terlebih dahulu. Yang jelas, dia udah tahu kemana Matoy bergerak saat ini. Malah Rosemary yang memberikan tembakan yang bertukar arah pemain dari Cowboy Roar. Kali ini through the smoke-nya, bukan through the smoke, through the grass-nya. Masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Red Twist. Malah kali ini yang lebih bersabar untuk menahan tembakan. Yes, lebih menahan diri ya untuk Red Face sendiri. Tapi Rosemary dengan kawan-kawan lagi on fire banget. 13 elimination sudah dikantongin oleh mereka. Inilah saatnya untuk mereka mendapatkan elimination dan juga winner-winner chicken dinner. Tapi gimana caranya mereka bisa melakukan eksekusi karena NCB di depan sana juga sudah mulai tertakedown satu persatu player-playernya. Ada Rexy yang sudah mulai mendeteksi pergerakan dari Matoy. Tapi masih belum bisa menyelamatkan temannya. Dan ternyata malah Sizen yang tertangkap oleh seorang Kraibu. Ini bahaya banget untuk Wow. NCB. Karena sedari tadi supply bank terus memberikan tekanan untuk NCB. Betul, dan ini harus disadarin sebenarnya sama Supply Bank kalau yang mereka hadapi adalah 3 orang, bukan 4 orang. Karena tadi 8 live berarti mungkin disangkanya, wait, Rosemary bertetangga Rosemary. dengan Red Face, persis di sebelahnya Red Face, tapi Rosemary gak sadar, tapi ini 4 lawan 1. Menjadi sebuah hal yang sulit untuk Red Face, tapi tidaklah mudah untuk didapatkan juga oleh Red Face untuk mendapatkan sebuah kelas, sebuah crown shield dari seorang Red Face yang keluar dari area persembunyian dan mendapatkan satu, namun masih ada 3 pemain lain dan tidak mampu untuk diamankan. Winner.